pembelajaran, penjumlahan, dan pengurangan. Kegiatan pembelajaran yaitu menulis dan menghitung. Indikatornya melakukan penjumlahan bilangan 2 angka dan 1 angka dalam rentang 1 sampai 20. Poin B-nya melakukan pengurangan bilangan 2 angka dan 1 angka dalam rentang 1 sampai 20. Poin C-nya melakukan penjumlahan bilangan 2 angka dan 1 angka dengan cara memanjang dan pendek. Poin G-nya melakukan pengurangan bilangan 2 angka dan 1 angka dengan cara memanjang dan pendek. Penilaian tes tulis. Alokasi waktu 8 kali 35 menit. Sumber belajar, buku paket, dan alat hitung. Sekian yang dapat kami paparkan. Ada dan di antara ibu-ibu atau kelompok-kelompok yang lain yang ingin menambah atau kritik dan saran, silakan. Semampu kami akan kami jawab, insya Allah. Ada tanggapan dari kelompok berapa Bu? 4 kali. Ya, 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain yang ingin menambah atau mengurangi dari silabus yang kami buat? Silakan. Dari kelompok A ada? Jelas. Dari kelompok C? Ada Bu? Jelas semua. Alhamdulillah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke kelompoknya. Saya melihat yang pertama itu silabus yang di atas temanya tidak ada. Kalau diperbaiki. Terus yang kedua di kegiatan pembelajaran itu masih sangat abstrak. Maksud abstrak begini, Ibu langsung mengambil contoh atau sampel bisa saja benda-benda dalam ruangan. Contohnya begini, membilang atau menghitung jumlah kursi di dalam ruangan, atau membilang menghitung jumlah kursi pria ditambah dengan jumlah kursi wanita. Jadi tidak abstrak. Apa maksud saya Bu ya? Membilang atau menghitung jumlah kursi, jumlah meja. Terus ketika dia dilakukan penjumlahan bisa dilakukan seperti ini, melakukan penjumlahan kursi dan meja yang ada di dalam kelas. Kan tidak abstrak. Paham ya ketika kegiatan pembelajaran terjadi. Nah kalau seperti ini itu kan tidak jelas apa yang akan kita lakukan. Yang dimaksud dengan kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai indikator. Nah saya yakin kursi dan meja itu jumlahnya mungkin kalau ditambah masuk ke dalam rentang 1 sampai 20. Paham itu ya? Jadi di kegiatan pembelajarannya itu mungkin agak sedikit berubah dengan inovasi yang lain. Bisa jadi menghitung jumlah wanita di kelas, menghitung jumlah pria di kelas, kemudian menjumlahkan apa? Siswa wanita dengan siswa laki-laki. Paham maksud saya Bu? Jadi di kegiatan pembelajaran itu tidak seperti ini. Ini kan tidak menampakkan bagi kita yang membaca apa kegiatan guru, apa kegiatan siswa, nggak nampak. Sedangkan di atas judulnya adalah kegiatan pembelajaran. Apa yang kita lakukan? Apa yang guru lakukan? Apa yang siswa lakukan? Tidak nampak. Kalau yang paling simpelnya, yang paling enaknya menghitung jumlah kursi, menghitung jumlah meja, menjumlahkan jumlah kursi dan meja. Artinya kursi ditambah meja ada berapa buah. Nah pada pengurangan kalau memang ada meja yang tidak terdiri dari kursi kan bisa
bisa dihitung juga pengurangannya. Berapa kursi yang kurang? Mejanya ada sekian. Kita sudah masuk ke pengurangan. Bisa jadi nanti ada meja yang di belakang mejanya nggak ada kursi. Bisa jadi ada kursinya, mejanya nggak ada. Jadi kita bisa tanya berapa meja yang kurang? Kursinya lebih. Ini kan anak-anak baru berbicara seperti itu. Nah, yang lainnya sudah bagus, tidak ada persoalan. Nah, satu lagi paling di indikator. Kalau menurut saya indikatornya sudah benar. Nah, sekarang saya mau tanya ke kelompoknya. Bedanya indikator pertama dengan indikator ketiga itu apa? Beda indikator pertama dengan indikator ketiga itu apa? Kalau di atas nggak pakai cara apa-apa. Nah,